Siro aja. Masuk kamar mandi dan udah siro aja. Baru udah telur deh kudu. Ikaw sama ako. Sa bawah aja. Lagi umum segi koko gait pantale na pantale mo Sebentar ko nyo. Aduh ka. harus ada ya kumpul sekali le Ya. Harus ada udah ya. Tapi kapal karaoke ya. Kaya cek udah tuh acok lah kasih gua mansek nih gile. Ada cincong aja. Oke, ya di menulari Itu aduh. Dek pastinya mereka nyetel telepon kan. Pak, nang gait sini nyipit bau numpung-numpung. Ada yang muda tuh. Ayo. Kan ada muda anak lama. Tadi ompong doh. Gigi radik sa doh. 200 meter ke kiri. Enggak nyocok lo reuni sama orang apa yang nama Seraya kan gait hubungannya. Gigi lo galaknya. Punya orang gait. Tapi nah ini yang salut dem ya. Kalau 59 semua mudo tuh. Iya, musuhan semua. Mudo itu. Yung orang panyaba tu mo. Contoh yur. Yan ang ada Baik, ini Terus dulu sudah udah pejabat tuh. Untuk 70 Pak dan saya pikir kita. Ibu pagi Bu. Ya, gimana Bu? nanti buku tuh nang atau orang belok kiri tuh. Kemarin ke mana dari apa tadi tuh berjalan kaki pagi-pagi. Oh iko kok. Kok nah? Gimana Bu Risma? Sehat Bu. Bu sehat Bu. Alhamdulillah. Harus ada udah yo penyabar yo coba ya. Menunggu 2 jam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang saya hormati. Ibu SITMDST yang juga berhadir di ruangan Zoom ini, Ibu siswa peserta efek. Siapakah di sini yang menjadi host? Silakan di mute. Kiri dan kiri. Ya, tidak ada gangguan dalam proses penyampaian. Dan 2 jam nih nak. Baik, hari ini kami berada di sini menyampaikan coaching ya untuk kegiatan terutama praktikum promosi kesehatan. Di sini juga akan disampaikan oleh Bu Arnella. Pra-coaching mata kuliah Tuh kan? anak asuhan keperawatan gigi pada anak berkebutuhan khusus dan psikologi. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terlebih dahulu bagaimana perencanaan kegiatan praktikum promosi kesehatan. Karena 3 mata kuliah ini berkolaborasi dalam pelaksanaan praktikum di tempat lokasi yang sama. Nah, aja kau tuh ubi tuh. Untuk kegiatan praktek promosi kesehatan itu sendiri, pelaksanaannya kita Ada jengkolnya. Aduh, jangan tuh. Maka jadi yang awal kali. lah ya, Ibu berada. Bali yang di Aceh itu kita lokasinya di SDLP provinsi yang tempatnya di Aceh Besar kalau saya tidak salah. Bisa siya. Pelaksanaannya ini 2 minggu. Agyan na Ya, lang. 2 minggu ada yang kita turun ke lapangan, ada yang prosesnya di Anang atau bilolo dah bau luar lapangan. Jadi nanti ada proses bimbingan dalam penyusunan media, penyusunan materi yang akan kita berikan pada anak-anak asuh. Itu akan berproses termasuk dalam 2 minggu itu. Jadi bukan 2 minggu kita berada di lapangan di SDLP, bukan, tapi itu ikut semua proses kegiatan. Ya, kemudian nanti pembekalan akan ini kan Pak coaching nih. Nah, coaching yang sebenarnya akan dilaksanakan pada tanggal 11 September. 11 September hari Jumat depan kalau saya tidak salah. Diyan kendalikan natin. Kalau mata kuliah ABK itu rencananya pagi ya, dari jam 8 sampai jam 12. Isirana. Untuk promosi kesehatan itu pada tanggal yang sama pelaksanaan siang. Itu nanti akan kita berikan pretest dan post-test. Pretestnya pada saat coaching dan post-testnya setelah proses praktikum ini selesai, karena kita ingin melihat sejauh mana pemahaman Bapak Ibu terkait dengan pelaksanaan praktikum ini.
Kemudian tujuan kegiatan praktikum promosi ini untuk memampukan mahasiswa dalam melakukan perencanaan promosi kesehatan pada anak sekolah, terutama anak Sampai di pasar bawah. kemarin saya sudah menyampaikan tahapan-tahapan promosi yang perlu dilakukan di sana. Nah, ini praktikumnya. Yang kemarin itu adalah teorinya. Kemudian memampukan mahasiswa untuk menyusun media yang kebutuhan sasaran. Di sana kebutuhan khususnya itu kan banyak ya macamnya. Jadi anak asuh yang nanti dipilih pada melakukan asuhan kesehatan gigi, sekaligus itu dilakukan promosi kesehatan. Kemudian memampukan mahasiswa untuk menyelesaikan masalah kesehatan gigi pada anak asuh tersebut, dan melatih mahasiswa untuk memberikan penyuluhan dengan menggunakan media yang sudah disusun dan penyuluhan langsung menyesuaikan dengan kondisi kebutuhan khusus anak. Persiapannya ya ini ada pre-test dan post-test, jadi mohon belajar karena akan dilaksanakan pre-test di hari coaching nanti ya. Kemudian bahan survei, ini instrumen kalau untuk promosi kesehatan menyesuaikan dengan instrumen ABK ya, karena di situ nanti ada ditanya tentang bagaimana pemeliharaannya, pokoknya mengikuti instrumen yang ada di ABK. Membawa diagnosa SER karena ingin melakukan pemeriksaan untuk kondisi kesehatan gigi dan mulut dan anak. Dan persiapan yang paling utama itu lahir dan batin, karena butuh effort yang luar biasa supaya proses praktikum ini bisa selesai tepat waktu dan mendapatkan hasil yang baik. Kemudian pelaksanaannya, survei ini atau pendataan yang dilakukan di anak sekolah, kemudian mengolah data ini hasil identifikasi seperti tahapan kemarin ya, hasil identifikasi, dibuat rumusan masalah, lalu dilakukan prioritas masalah. Nah, dari masalah dan prioritas yang dibuat itu nanti dipilih yang prioritas utama saja yang dilakukan intervensi pada anak. Hasil dari ABK, karena ini kolaborasi, hasil dari ABK misalnya apa nih? Anaknya mengalami karies gigi, berarti banyak yang bukan. Atau kebersihan gigi dan mulutnya kurang, perlu diajarkan menyikat gigi. Nah, posisi promosi di sini menyusun media dan materi akan diberikan pada saat kita melakukan penyuluhan pada anak tersebut. Jadi yang lain ya. Membuat presentasi hasil untuk dilaporkan dalam bentuk tabel, data maupun foto. Ya. Kemudian kegiatan praktikum promosi itu pada tahap awal melakukan pengurusan izin untuk di lapangan. Mohon izin Bu Arnella, saya lupa bertanya ini, kalau surat izin yang di luar provinsi ini bagaimana Bu? Iya Bu, jadi untuk yang di luar provinsi itu kita sudah berkoordinasi dengan pihak prodi. Jadi dengan para mahasiswa juga. Jadi nanti kita dari prodi akan membuat surat pengantar Bu. Jadi informasi akan membuat surat pengantar yang diperuntukkan kepada Oh ya, baik. Terima kasih Bu Arnella. Jadi sebelum nanti mulai, kita berkoordinasi dengan prodi untuk pengurusan surat izin nanti di-share ke mahasiswa. Kemudian untuk menjadikan lokasi dan ini sudah dilakukan oleh mahasiswa sendiri yang di luar provinsi ya, karena kita tidak bisa menjangkau ke wilayah-wilayah tersebut, dan membawa surat izin dan melakukan kontrak dengan pihak sekolah sehingga bisa melakukan kegiatan praktikum 3 mata kuliah. Bekalan untuk praktek. Kemudian pada tahap perencanaan promosi kesehatan, kalau instrumen ini disesuaikan dengan pengkajian pada kelompok ABK, ya. Instrumennya, pengkajiannya,
pengolahan hasil, apapun yang diperoleh dari aspek kebutuhan khusus, untuk materinya, untuk medianya, itulah letak promosi kesehatannya. Jadi di sini kita berkolaborasi menggunakan instrumen dari ABK, hasil dari pengolahan pengkajian tersebut akan diberikan penyuluhan, akan diberikan demonstrasi, itu menggunakan mata kuliah promosi. Nah, kita sudah belajar bagaimana menyusun materi, karena kalau materi promosi saya kan sudah selesai, nanti dilanjutkan oleh Pak Amir. Sebelum tanggal 11 beliau akan menyampaikan hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam menyusun media dan materi tersebut. Nah, untuk menentukan masalah, ini kan berdasarkan hasil pengkajian yang dari ABK. Secara umum, masalah yang ada pada anak ABK tuh kayaknya tidak jauh-jauh dari karies gigi dan kebersihan gigi dan mulut. Nah, dan ini kita buat materi dan media menyesuaikan dengan masalah tersebut. Hanya berdasarkan prioritas ya, misalnya ada kariesnya juga, ada kebersihan gigi dan mulutnya juga. Nah, kita akan lakukan prioritas mana yang lebih dulu perlu untuk kita selesaikan. Ini pada prioritasnya boleh dipilih salah satu, mau Hanlon, mau yang saya ajarkan kemarin lah. Kemudian setelah ada hasil prioritas, upayakan yang pertama saja yang akan dijadikan yang tukang rekam tuh minta rekaman lo kawan. itu dilanjutkan dengan kok bunyinya rekam awak aja. sasarannya, jenis medianya apa, dan isi media. Ini disesuaikan dengan kebutuhan khusus si anak. Anak autis, anak tunanetra, anak tunarungu kan berbeda deh cara kita menyampaikan. Jadi ini menyesuaikan isi dan media yang kita gunakan. Dan terakhir menyusun plan of action-nya dalam bentuk tabel. Dan saya harap di sini sudah evaluasi jangka pendek dan jangka panjang yang nanti tertulis di dalam POA tersebut. Kemudian tahap pelaksanaan, nanti kan ini setelah hasil pengkajian kita konsultasi dengan pembimbing untuk menghasilkan satu buah media yang nanti akan digunakan untuk memberikan penyuluhan pada anak berkebutuhan khusus dan atau orang tuanya. Nah, media itu sudah lengkap ya Bapak Ibu, dengan wujudnya ada, kemudian ada satpelnya untuk kita gunakan pada saat penyuluhan. Kemudian tahap pelaksanaan selanjutnya melakukan penyuluhan yang diberikan pada kelompok sasaran, pada anak asuh yang telah kita peroleh pada pelaksanaan mata kuliah ABK, Satuan Keperawatan Gigi dan Mulut Anak Berkebutuhan tersebut. Khusus untuk praktek DSLB provinsi, ini kami sebagai pembimbing akan turun langsung secara bergantian untuk memantau kegiatan yang ada di lokasi. Tapi untuk yang luar kabupaten kota dan provinsi Aceh, silakan melakukan perekaman video mulai dari kegiatan awal sampai akhir, tentunya dengan izin pihak sekolah, karena ini untuk kebutuhan praktikumnya. Kemudian menilai ketercapaian evaluasi dibandingkan dengan yang telah dilakukan di bawah. Pada saat sebuah kegiatan kita mengharap bahwa anak yang misalnya anak yang tunarungu ini bisa menyikat gigi. Setelah dilakukan mereka sudah mampu melakukan teknik menyikat gigi benar, sudah bisa melakukan saja waktu gigi. Itu kriteria sebelum kita melakukan. Nah, setelah kita evaluasi, kita lihat tercapai tidak kriteria tersebut. Itulah yang akan dibahas nanti di dalam laporan. Dan menyusun laporan promosi kesehatan sesuai dengan outline yang ada di pedoman nanti akan dikirimkan, mengumpulkan media yang telah dibuat. Nah, kalau untuk
untuk yang lokasi di Banda Aceh mungkin belum selesai bisa langsung pembimbing ya. Tapi kalau yang di luar provinsi dan di luar kabupaten simpan dulu, begitu nanti hadir di sini itu bisa dikumpulkan kepada masing-masing kelompok. Mungkin Bapak Ibu ya, karena ini sekolahnya, kuliahnya jarak jauh. Begitu udah selesai proses kuliah, mungkin berkardus tugas yang harus Bapak Ibu kumpulkan ke kampusnya, tidak masalah. Jangan hilang saja. Kemudian melakukan konsultasi dengan pembimbing, mengisi form konsultasi di bagian di wilayah Banda Aceh. Untuk yang jarak jauh silahkan buat kesepakatan dengan pembimbing. Nama mahasiswa dan pembimbing sudah ada di dalam buku pedoman, nanti akan saya share. Itu silakan berkonsultasi, membuat kesepakatan. Apakah via Zoom, karena kan ramai ini lumayan sekitar 16-17 orang. Kalau satu-satu ya WA mungkin agak kesulitan ya. Silakan via Zoom. Yang 45 menit saya pikir sudah cukup lah untuk konsultasi. Nah, output kegiatan promosi kesehatan ini, mahasiswa itu wajib mengumpulkan laporan kegiatan praktikum promosi kesehatan. Nanti bagaimana isi laporan akan dibahas pada saat coaching. Mahasiswa wajib membuat satu Wikipedia digunakan untuk kegiatan promosi kesehatan pada ditentukan oleh masing-masing, yang disesuaikan dengan kondisi. Penilaian ini nilai pre-post. Pada saat coaching nanti kita akan kasih kuesioner, break, dan setelah kegiatan selesai kita akan berikan ujian lagi sebagai prosesnya. Proses konsultasi ini dapat nilai ya Bapak Ibu, dan jangan melewatkan proses konsultasi. Kegiatan promosi dari awal sampai akhir, dari tahap awal, yang di luar provinsi saya harap ini benar-benar terdokumentasi dengan baik. Yang jalan lanjut juga, 3 kelas lanjut juga. Kalau ada yang terlewatkan kan tidak mungkin kita mengulang kembali. Jadi silakan itu didokumentasi, foto, video, terutama proses penyuluhannya ya, videokan nanti dikirim ke pembimbing, dan penilaian laporan akhir ya. Demikian paparan pre-coaching atau kegiatan pelaksanaan praktikum promosi kesehatan yang sudah kami rencanakan pada Bapak Ibu mahasiswa kelas RPL. Demikian, saya mohon kepada Ibu Arnella bisa nyambung di coaching ini. Silakan Bu Arnella. Baik, terima kasih Bu Intan. Ya, sama-sama Bu. Ini apa saya langsung nyambung atau mungkin mau ada sesi pertanyaan dulu terkait dengan Oh ya, boleh, lupa saya. Ada pertanyaan Bapak Ibu untuk pelaksanaan promosi kesehatan? Bisa. Pokoknya Siko ya. Satu Bu, izin bertanya Ibu. Ya, silakan. Ini Bu, kan nanti praktek promkes kita kan berarti seiring dengan ABK ya Bu ya. Ya, betul. Sarannya SDB. Kita kan sudah diminta kemarin sama Bu Arnella untuk memilih jenis ABK-nya Bu, anaknya yang berkebutuhan khusus. Nah, nanti Bu, penyuluhannya apakah nanti kita hanya memberikan kepada sasaran yang sudah kita pilih atau nanti seluruh anak SDLB-nya gimana Ibu? Enggak Bu, kalau untuk promosi kesehatan itu hanya diberikan pada anak asuh saja. Oh, anak asuh saja Ibu ya? Ya, Oh iya, anak asuh saja. anak saja. Berarti nanti kalau kebetulan saya pilih autis, berarti nanti cuma satu anak yang kita. Ya, betul Bu. Berarti fokus kepada satu anak itu saja Ibu ya? Benar. Pun demikian, walaupun hanya satu anak, kita harus menyusun semua proses tersebut, walaupun audiennya atau sasarannya hanya satu orang saja. Iya, iya. Oke Bu. Ya, terima kasih Ada Bu. lagi? Yuk, ada lagi yang lain? Simpan dulu kanannya. Baik. Tidak ada Bu Arnella? Ada Bu. Oh, ada. Ada Bu. Assalamualaikum Ya, Bu. silakan. Purna, waalaikumsalam. Ibu, kalau kita praktek promkesnya itu
kita kan sudah punya sasaran anak ABK. Berarti yang kita yang kita berikan promosinya itu tetap anak ABK ini ya. Yang anak ABK yang kita asuh itu yang kita lakukan promosi kesehatannya, Bu. Iya, tapi betul, sama Bu satu Yurna. sasarannya ya, Bu ya. Iya. Oh iya. Jadi kalau kegiatan promosi yang lokasinya kelompoknya lebih mungkin sasarannya lebih banyak, tapi karena ini kita berkolaborasi 3 mata kuliah supaya memudahkan mahasiswa, maka sasarannya kita sesuaikan dengan anak asuh pada ABK. Berarti kita individu juga, Bu, bukan kelompok. Misalnya saya satu SLB itu ada 3 orang. Kita berkelompok atau individu, Bu, bikin apanya? Kalau memang jenis kebutuhan anaknya sama, itu bisa disatukan, Ibu. Tapi kalau berbeda, berarti kan harus menyesuaikan. Misalnya anak tunarunggu dengan autis kan itu beda karakternya, sehingga menyesuaikan kondisi tersebut, memilih media yang sesuai. Karena tidak bisa satu media kita pukul rata untuk berbagai jenis kebutuhan khusus. Berarti kita tergantung sasaran kita jenis ABK-nya ya, Pak. Iya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Kembali Bu Yurna, ada lagi? Bapak Ibu. Ya. Yurna. Ya, Sekar. Bu, saya kan udah survei ke sekolahnya dan sudah minta izin sama sekolahnya untuk melakukan asuhan. Sudah membilangkan, sudah mengasih tahu ke sekolahnya kalau kita mengasuh misalkan 3-5 orang. Tetapi kepala sekolahnya itu meminta kita memberikan penyuluhan untuk ke semua muridnya itu. Bagaimana itu, Bu? Tuntutan dari mata kuliah kita hanya dibebankan satu. Apabila sekolah meminta, mungkin media yang Sekar bisa gunakan nanti yang utama kan sesuai dengan promosi kesehatan tadi yang sudah dikonsultasikan dan sebagainya. Nah, kalau kepala sekolah minta untuk semua, berarti Sekar bisa gunakan minimal PPT, bisa dipakai untuk semua anak-anak berkebutuhan khusus. Ya, mungkin ada videonya seperti itu, bisa terpilih dan itu umum, bisa dilihat atau dipahami oleh berbagai jenis. Satu media tadi itu hanya untuk satu anak asuh. Kalau memang nanti Sekar bisa dapat 3 anak asuh, berarti yang Ibu Yurna tadi menyesuaikan dengan kondisi anaknya, medianya dan materinya. Itu ya, Sekar ya. Saya tambah sedikit, Bu Intan. Oh ya, boleh Bu Arnella. Baik, terkait dengan pertanyaan Ibu Sekar bahwa ada permintaan dari pihak sekolah. Nah, ini benar yang disampaikan Bu Intan, artinya hanya fokus ke anak asuh kita, ya. Kalau untuk semua itu kayak kita tuh masih bonus ke mereka, seperti itu ya. Jadi kayak program tambahan di luar dari program yang sudah kita susun. Karena apa? Karena kalau disatukan ini kan terkait dengan berbagai macam karakter, sehingga nanti kita bingung ya mau memberikan seperti apa. Jadi ini pengalaman saya waktu saya di Kalimantan. Jadi untuk yang tidak ada problem dengan visual, ya bisa dengan di luar dari tunanetra itu Anda boleh menggunakan video, ya video seperti Bintang bilang tadi dengan film animasi lah gitu ya, film animasi fokus ke materi tentang menyikat gigi saja, seperti itu Bu Intan saya. Tapi kalau untuk netra kan itu tidak bisa menggunakan video ya, tapi mungkin hanya bisa audio ya gitu ya. Jadi nanti tolong Ibu Sekar mengkondisikan jenis ABK-nya di sana seperti apa ya. Nanti kok memang bisa dikelompokkan 2 kelompok apabila ada yang tunanetra ya. Nah, yang penting intinya di sini adalah
kita fokus sama program dari mata kuliah ini, baik itu aspek KBK maupun promosi, itu kita berfokus kepada semuanya itu kita senternya di mereka. Karena nggak gampang sebenarnya kalau kita lihat secara kuantitatif, satu orang ya beda satu orang anak ABK dengan satu orang anak ya. Tapi bagaimanapun setelah meskipun satu orang, dua orang atau tiga orang, semua step-step dari apa yang disampaikan oleh Intan itu tetap harus dilaksanakan ya Bu Sekar ya. Jadi apa namanya, kalau ada permintaan dari pihak sekolah, ternyata semua itu bonus gitu ya, tapi ada tetap kalau Ini apa sekarang? Iya. kasihan. Seperti itu mungkin dari saya. Terima kasih Bu Arnela. Ini Mena sama Trias, Bu Trias. Bu Mena, silakan. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. duluan ya? Gimana? Saya duluan Bu. Iya, boleh. Bu, Mena kan kemarin ngisi untuk jadi anak asuh Mena itu kan tunarungu plus autis Bu. Putus-putus ya. Tunarungu jadi dia umur setahun katanya kena step, kemudian dia mengalami gangguan pendengaran. Awalnya dia masih normal, masih bisa bicara. Kemudian ada timbul autis, kata orang tuanya timbul autis, dan sekarang dia tunarungu plus autis, seperti itu kata gurunya juga, bukan? Jadi itu media untuk anak tersebut apakah dipilih oleh pembimbing atau ditentukan oleh pembimbing, apa Mena sendiri yang tentukan Bu? Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau untuk media, nanti kan silakan dituliskan dulu secara jelas karakter anak itu bagaimana, sehingga nanti silakan konsultasi dengan pembimbing yang tepat yang bisa kita gunakan. Berdasarkan pengalaman, kalau anak autis itu kan dia nggak bisa fokus ya, jadi silakan memilih media yang kira-kira tidak terlalu banyak, lebih menekankan kepada warna, dan itu anak bisa fokus dengan itu. Biasanya dulu dibuat gambar sikat gigi yang warnanya kontras, gambar odol yang warnanya kontras, sehingga dia bisa menunjukkan ini, kemudian menyebutkan cara menyikat giginya. Artinya apa? Kalau anak dengan berkebutuhan khusus autis ini, kita harus lihat dia kurang fokus. Jadi silakan gunakan media yang bukan poster atau bukan juga flip chart, tapi gambar yang dia bisa tunjuk. Nah, seperti itu. Dan silakan bermain dengan warna. Baik itu Bu, terima kasih. Ya Bu, terima kasih. Betul Bu Mena ya. Jadi memang kalau anak autis itu pakai gambar aja ya. Gambarnya itu lebih bagus, malah kita mengambil konsep behavior analisis ya. Saya lupa itu apa. Nah, jadi nanti menggunakan gambar yang ada step-step dari menyikat gigi itu ya. Kemudian memang ada penelitian yang menemukan bahwa memang anak-anak autis itu cenderung memang sedang warna-warna yang mencolok. Jadi pilihlah warna-warna yang mencolok seperti merah, hijau, kuning. Nah ini harus kuning banget, itu jangan soft. Itu ya, seperti itu. Jadi menggunakan gambar kayak gitu. Ya, Bu Yurna, Bu Trias. Bu Trias dulu nih. Iya, Bu. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, saya Trias Nausada dari Sumatera Barat. Jadi mau saya tanyakan, Bu, saya kan mengambil anak autis, Bu, satu orang. Jadi anak autis ini kan kalau kita ambil ini kan kita tidak, kadang dia masih, misalnya dia sekolahnya masih SD kan Bu, tapi umurnya berbeda. Apakah ditentukan umur untuk anak autis yang kita pilih, atau kita memilih anak autis yang udah tenang boleh gitu Bu? Ini Bu Arnela gimana Bu Arnela? Biarkan saya yang jawab Intan ya. Ya, lanjut.
Ya, ya jadi Ibu kalau untuk anak, kalau Ibu misalnya ke SLB di situ biasanya kan ada yang usia SD ya, ada usia SD, ada usia SMA. Silahkan Ibu boleh pilih, kita nggak menentukan patokan umur ya Bu ya. Silahkan. Cuman kemarin saya sudah menyampaikan pada saat pertemuan kita beberapa waktu itu, pilihlah autis dengan jenis ringan dan sedang, jangan yang berat ya. Karena autis itu klasifikasinya ada 3, ringan, sedang, berat. Nah kalau berat itu memang tidak akan kooperatif Bu. Apapun yang Ibu lakukan itu nggak akan kooperatif, malah dia akan bisa melukai diri dia sendiri gitu. Nah, jadi silahkan boleh memilih usianya di rentang SD, SMP, SMA boleh. Kemudian dengan jenis ringan atau sedang. Nah ini perlu ditanyakan kepada pihak gurunya, karena memang mereka sekolah itu ketika anaknya masuk mendaftar itu memang ada screening level dari jenis autis ya Bu ya. Jadi informasinya bisa ditanyakan. Jangan pilih yang berat, itu nggak akan bisa. Ya. Kemarin saya udah ada sedikit mencari anaknya kan Bu ke SLB. Kebetulan anak SLB yang autis yang saya pilih itu dia kesannya dia mengulang apa yang kita bicarakan. Oh itu memang karakternya Bu. Seperti itu karakternya ya. Benar. Kan dia ada ide di kepala kita, sebutkan namanya siapa, dia ulang lagi nama saya. Memang begitu anak autis. Anak autis itu ada istilahnya mereka mengulang, ada pengulangan dan itu ada menetap. Jadi kalau Ibu sering ya salah satunya itu contoh mengulang apa yang kita sampaikan, kemudian dia suka menggoyang-goyangkan tangan ya, suka yang berkode. Ya, yang begitu setiap waktu itu memang udah karakteristik mereka. Jadi jadi selama mereka kooperatif ya mau mengikuti, asal jangan sampai mereka itu melukai diri mereka sendiri. Nah ini harus nah ini tantangan. Jadi saya senang sekali apabila Bapak Ibu di kelas ini itu memang mau mengambil challenge itu ya Bu Intan ya. Iya. Nggak ngambil yang enak-enak gitu. Nah ini pengalamannya luar biasa nanti Bapak Ibu. Dan mungkin nanti dari kami mata kuliah ASKEP ABK ini mungkin bagi yang mengambil jenis anak ABK yang memang sangat ribet itu mungkin akan ada nilai plus dari kami. Oh ya, siap. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Prias. Bu Yurna, silakan. Ya Bu, saya kan rencananya milih apa Bu, anaknya Down syndrome. Jadi kalau Down syndrome tuh kan nggak boleh satu kan ya Bu. Berarti ada 3 atau minimal 3 gitu kan ya Bu Arnela ya. Betul. Nah, jadi kalau untuk medianya nanti kita boleh sama satu itu aja untuk semua anak Bu. Itu Bu, makasih Bu. Ya, gimana Bu Arnela? Ya, tolong diulang pertanyaannya Bu, terputus tadi. Ya Bu, kita kan milihnya anaknya Down syndrome. Jadi untuk medianya kan itu sama jenis ABK-nya. Untuk medianya nanti media penyuluhannya boleh enggak kita media penyuluhannya sama untuk semua anak itu Bu? Bisa. Sama, enggak masalah. Nah. Ya. Oh, iya. Jadi boleh menggunakan satu media untuk mereka karena nanti kegiatannya kan pas saat edukasi kan mereka yang itu barengan ya Bu. Kan. Jadi boleh. Iya. Iya Bu, makasih Bu. Jadi boleh menggunakan media. Ya. Kan mungkin saya bisa lanjut Bu Intan. Boleh. Karena banyak waktu saya harus ngajar. Iya sama Bu, saya juga jam 10 ngajar nih. Ya silakan. Satu lagi Bu Intan, silakan Bu. Oh iya. Ini juga Bu terkait saya rencananya milih anak yang Down syndrome juga Bu. Itu untuk usianya ada dibatasi nggak Bu? Kalau untuk usia yang 3 jenis anak Down syndrome tadi itu Bu.
kayaknya sama seperti penilaian bebas saja, sehingga dilihat mana yang bisa kooperatif lah dengan kita pada saat melakukan penyuluhan. Karena biasanya Bu Dika di sekolah itu mereka itu istilahnya rumbel ya. Rumbel itu mereka sudah memasukkan misalnya ruangan untuk grup ini anak DS dengan usia sekian gitu ya. Ini dengan usia sekian. Jadi sudah diatur oleh mereka, tinggal nanti Bu Dika boleh mau bisa memilih gitu ya, mau yang level SD atau level SMP atau level SMA gitu ya. Kalau mau digabung boleh gabung SD SMP ya, gitu boleh, nggak masalah Bu. Yang penting karakteristiknya sama, cuman mungkin yang membedakan kalau DS itu kan dia yang semakin besar umur semakin besar usianya itu mereka semakin dominan gitu Bu Intan. Jadi dikhawatirkan kalau memang dia digabung dari SMA dengan SD itu memang tidak bisa, nanti lebih banyak jawab yang SMA ya Bu. Ya meskipun sama, tapi kalau saya melihat dari segi lapangan kemarin itu ada yang lebih dominan karena kan mereka merasa lebih gimana gitu ya. Beda dengan anak autis Bu. Kalau anak autis dia meskipun level SMA itu dia karakternya sama gitu ya. Tidak ada yang merasa dominan. Kalau anak DS dia akan lebih ditemukan gitu ya, akan lebih merasa lebih dominan usia yang lebih tua seperti itu Bu Dika ya. Nah, jadi nanti dilihat aja di lapangan, kalau kayak pengalaman kami di sini, dia memang ada rumbel yang untuk SD, ada rumbel DSSD, rumbel untuk yang usia SMP dan SMA. Nah, nanti Ibu memilih seperti itu ya. Iya, Bu, rencananya saya mengambilnya anak di orang usia TK, bisa nggak? TK? Iya, TK? Ya, silakan, no problem, boleh, nggak apa-apa. Ya, nanti medianya disesuaikan dengan karakter DS-nya, yang khusus anak TK. Saya pikir kalau anak TK itu kita lebih mudah berinteraksi ya Bu Arnella, karena kalau yang sudah dewasa itu sama aja seperti kita, cuman karakternya aja dia DS gitu. Kalau anak dia punya karakter yang perlu kita pahami karena dia masih anak. Bisa Ya, tantangan bisa makan bisa, tapi karena di SLB itu memang kan ada yang usia muda, ada usia SMP, SMA. Jadi kalau ada usia muda silahkan. Cuma nanti pemilihan metode media itu harus disesuaikan nanti dengan usia dan karakter usia mereka. Ya. Sementara Bu Yurniati, kita tahan dulu pertanyaannya. Bu Arnella akan menyampaikan pre-coaching untuk mata kuliah ABK dan psikologi. Nanti digabung pertanyaannya. Ini mau keluar. Bu Yurnia. Mungkin bisa lanjut nanti ya setelah saya. Ini saya izin share ya. Iya, silakan Bu. Saya nggak kok saya pikir apa yang disampaikan Bu Intan tadi secara umum step-stepnya itu sudah sesuai seperti yang akan kita praktikkan ya, karena memang ini kolaborasi, jadi setiap tahapan itu dilakukannya sama sesuai karena ini program intinya. Dari program itu dilaksanakan mulai dari analisis situasi sampai evaluasi seperti itu ya. Kemudian tinggal nanti promkes ini mengimplementasikan promkes ini di bidang apa ya, menyesuaikan dengan siapa sasaran kita. Kemudian evaluasinya sebenarnya sama, itu ada evaluasi proses, evaluasi hasil ya misalnya. Nah, evaluasi proses itu nanti bagaimana pemilihan terkait dengan sasaran, terkait dengan pemilihan metode, apakah sesuai, media, apakah sesuai, gitu ya, dengan waktu dan lain-lain. Kemudian kok hasil terjawab nggak tujuan yang kita inginkan, gitu ya. Nah itu nanti yang akan ini sama di semua
program itu kita menganut step-step itu ya. Nah, jadi ini Anda sudah tahu secara umum ya. Kemudian mungkin satu Bu Intan, selagi saya ingat Bu Intan, Ya, di output kegiatan dari Promkes ini kan menghasilkan satu media. Yang dikumpulkan pembimbing. Nah, apakah memungkinkan Bu Intan, salah satu bentuk kontribusi kita dengan pihak sekolah, ada media yang ditinggalkan di situ satu Bu Intan. Nah, pengalaman kami ketika praktik KBK, dulu kita tinggalin Bu satu media gitu ya. Oh ya, saya lupa Bu Anela. Jadi gini, kemarin yang tahun kemarin itu mereka kumpulin dulu, kita nilai, baru nanti diserahkan ke sekolah. Jadi memang tidak mengendap ke ya. Nah, ini diantisipasi yang di luar provinsi ya Bu Intan. Jadi memang berarti kalau yang di luar provinsi kan itu sudah masuk tuh ke dalam laporan semua, difotokan atau diapakan sehingga kita bisa lihat dengan jelas medianya, dan itu silahkan diserahkan ke sekolah. Ya. Menunggu untuk dikumpulkan. Bisa didokumentasikan Bu Intan. Ya. Bahan itu. Terima kasih Bu Anela sudah mengingatkan. Oke. Saya langsung ke bagaimana nanti kegiatan AKEP kita. Secara umum ya, saya menyampaikan. Nah, ini ada beberapa terkait dengan pemilihan sasaran ya, dan fokusnya kemana. Untuk praktik ini sasaran kita tentunya anak berkebutuhan khusus di SLB. Nah, ini kita udah diskusi beberapa waktu lalu, dan saat ini boleh mengambil dari level SD, SMP dan SMA, tapi karakteristiknya sama Bu Intan. Jadi kita satu orang mahasiswa mengampu satu jenis ABK Bu Intan. Jadi kita nggak boleh gabung karena nanti terkait metode media yang harus disampaikan kepada mereka, karena setiap ini kan berbeda ya Bu Intan ya. Jadi hanya memilih satu jenis saja, dan satu mahasiswa ini mengasuh untuk anak autis. Kami menyepakati itu satu orang Bu Intan karena memang terkait kembali dengan karakteristiknya, dan berdasarkan hasil penelitian anak autis ini adalah salah satu jenis yang sulit dilakukan. Sehingga bagi para mahasiswa yang mengasuh anak autis cukup satu anak saja. Kemudian untuk yang jenis yang lain itu mengasuh 3 anak ya Bapak Ibu ya, baik itu DS, tunagrahita, kemudian sejarah fisik, tunarungu, tunanetra, tunadaksa ya. Tapi ada satu yang tunadaksa yang sipil ya, yang cerebral palsy. Biasanya itu ada Bu Intan ya. Jadi dia gara-gara CP itu mempengaruhi saraf ya, yang bisa pengaruh ke dia nggak bisa jalan, nggak bisa nutup mulut, nggak bisa gerak ya. Nah, apabila Anda mendapatkan tunadaksa yang seperti itu, cukup satu orang saja ya. Nah, kemudian fokus pada intervensi dan preventif. Nah, ini sudah kita bicarakan, diskusikan, karena memang dari semua penelitian harus difokuskan upaya preventif, karena kalau udah punya masalah mereka sangat tidak kooperatif. Nah, sehingga proyek kita, praktik kita saat ini hanya fokus kepada edukasi dan meningkatkan gigi bersama ya. Kemudian mengisi CHPP atau logbook setiap hari, yang nantinya CHPP ini harus diketahui dan ditandatangani oleh salah satu CI di tempat Anda praktik. Dan itu harus setiap hari, tidak boleh akumulasi gitu ya. Terus harus setiap hari dibuat. Apapun bentuk kegiatannya, meskipun kegiatan Anda nanti di luar dari program, misalnya membantu guru dalam itu silahkan, atau ikut senam ya, ikut upacara itu silahkan Anda
apa namanya Anda buat di CHPP tersebut. Kemudian presentasi laporan sekaligus ujian praktik. Nanti kalau sudah selesai praktik semua, kita sudah menyampaikan nanti buat laporan ya. Nah nanti laporan itu akan dipublikasikan. Nah untuk laporan kita akan mengambil laporan sekolah ya. Sekolah. Jadi kalau satu sekolah hanya satu mahasiswa berarti ya udah satu itu. Tapi kalau misalnya ada satu sekolah yang ada 5 mahasiswa, ya kita ambil sekolah. Jadi nggak individu. Nah nanti laporan itu dibuat, kemudian dipresentasikan. Dan nanti pada saat presentasi akan ada proses tanya jawab setiap orang tersebut dan ini akan diambil sebagai nilai UAS praktek seperti itu ya. Kemudian output ini, kalau tadi Bu Intan ada ada poster dan ada beberapa yang lain. Nah, kami mengharapkan output dari mata kuliah ini menghasilkan satu riset, ya, satu penelitian yang kita bisa buat dan satu pengawas di mana untuk output ini itu harus melibatkan semua dosen pembimbing dan satu orang mahasiswa yang mengkoordinir seperti itu ya. Kalau ini kemudian untuk jadwal penjajakan sudah kita lakukan jauh-jauh hari ya melalui Zoom kemarin kita minta dicarikan SLB-nya Bu Intan ya, dan kita carikan SLB-nya, kemudian udah ada informasi dan teridentifikasi, kemudian kita juga udah lakukan koordinasi dengan Prodi ya, bagaimana untuk selanjutnya mereka sudah mempersiapkan surat pengantar dan lain-lain, dan saat ini belum masuk ke saya jumlah anaknya Bu Intan. Nah jadi belum masuk, saya sudah meminta kepada mahasiswa untuk mengirimkan jenis anak yang akan mereka asuh dan tentunya terkait dengan jumlah ya, juga tadi sudah disebutkan. Nah, pelaksanaan praktik itu direncanakan tanggal 15, kita akan mulai tanggal 15 sampai 30 September. Nah, ini sama seperti prokes, ini bukan berarti tanggal itu Anda selamanya di lapangan, enggak ya. Jadi, itu mulai dari proses analisis situasi sampai kemudian pembuatan pelaporan. Nanti akan ada ini ya, bisa dilihat mungkin agak ini ya. Ya, tapi ini kegiatan kita. Ya, yang pertama itu kita melaksanakan tahapan kajian, mengambil data semua itu di tanggal berapa ini? 15 sampai 16 September. Nah, ini kita bikin 2 hari karena saat yang kita hadapi itu adalah anak-anak spesial. Ya, jadi kalau misalnya tanggal 15 belum dapat, ya belum kooperatif, Anda bisa lanjut di tanggal 16. Nah ternyata tanggal 16 juga belum nggak mau buka mulut, Anda boleh lanjut di tanggal berikutnya. Jadi untuk aspek KBK ini waktunya ini bisa lebih fleksibel. Ya, nah ini sebenarnya tergantung dari bagaimana pendekatan kita kepada mereka. Ya, jadi jangan sampai hari pertama suruh buka mulut terus, itu jangan. Jadi kenalan dulu, mereka nyaman dulu, dan kemudian ketika mereka nyaman, terlihat kognitifnya, silahkan Anda bisa lakukan. Nah kemudian, ini kegiatannya di lapangan ya, di sekolah ya. Nah kemudian hasil pemeriksaan itu perilakunya nanti kuesioner ya, nanti ada kuesioner itu bisa diberikan kepada guru untuk bisa di-share ke orang tuanya ya. Nanti orang tuanya yang mengisi, kemudian dikumpulkan kembali. Kemudian untuk selanjutnya itu menetapkan diagnosa dan merencanakan apa yang harus kita lakukan kepada mereka, baik secara individual, ya sesuai dengan konsep asuhan perawatan. Nah, ini belum selesai. Kamu gabungan keranjang baru aja lagi. Oh gitu, boleh. Bu Yurna. Bu Yurna, nanti sebut keranjang Bu Yurna aja ya. Untuk prioritas mungkin kita bisa diskusi. Nawa di asrama, maaf sakit itu. Di sini Imaya kok. Ya. Kemarin kami sempat diskusi Bu Intan, kita menggunakan standar pemerintah Bu. Karena memang indikator dan ada standarnya adalah bebas rabies. Kalau saya yang sampai 2030 itu hanya boleh ada satu karies dan satu karies pada
anak. Maaf ya. Ini seperti itu. Kemudian ini monggo silahkan Bu Intan kalau memang mau menggunakan konsep penentuan prioritas yang lain. Pisang kipasnya itu mana deh? Pisang kipas. Karena nanti materi yang akan disampaikan karena memang mereka spesial, jadi kita nggak mungkin ngasih materi yang too much, yang terlalu banyak. Kemudian mungkin karena ini upaya pencegahan, fokus ke materi cara mengikat gigi. Karena kalau kita melihat secara kutipan referensi primer dari hasil penelitian orang bahwa pada anak-anak berkebutuhan khusus status kebersihan giginya cukup tinggi. Itu pisang kipas semua. Sehingga dasar itulah kita secara primer ya, dasar itulah kita dari pisang apa nih? Ambil prioritas juga, kemudian menentukan dari apa yang kita apa. Nah ini perlu kita komentar sama-sama karena ini terkait dengan media yang diinginkan, terkait dengan media. Nah tadi relevan dengan yang autis sama tunarungu. Yang pasta mana pasta? Dasar dengan tahapan-tahapan mengikat gigi. Ya. Untuk anak autis juga ada. Oke, anak autis itu ada tahapan yang khusus. Yang udah beku lah, yang udah beku. Dengan saya nanti kita punya yang udah beku deh. Soalnya cara nanti mengikat akan gigi yang dibutuhkan memang untuk anak autis. Tapi tidak menutup kemungkinan tahapan tersebut bisa diberikan untuk anak-anak mereka yang lain. Ini kalau ini nanti buat dibawa jauh. Dan itu memang dilakukan oleh bisa dilakukan oleh mereka. Bisa, aman. Kemudian kita melaksanakan implementasi. Nah, ini kolaborasinya ini akan terlihat di sini ya Bu Intan ya. Di sini bagaimana Anda memilih media, menentukan metodenya seperti apa gitu ya. Kemudian bagaimana Anda berinteraksi dengan mereka. Nah, ini silahkan Anda concern, fokus bimbingan diskusi dengan pembimbing dari promosi kesehatan, tapi tidak menutup kemungkinan lagi silahkan dengan kami dari tim ABK juga, karena memang kok kami akan melihat perspektifnya, karakteristik mereka ya. Oh ternyata cocok dengan kalau ini begini, oh ternyata nggak bisa karena mereka memang punya kendala masalah genggamannya lemah misalnya seperti itu. Nah mungkin kami akan memberi masukan, kolaborasi seperti itu, akan ada masukan-masukan dari kami, fokus kami terkait dengan karakteristik mereka ya. Kemudian penggunaan sikat gigi juga, itu juga memilih sikat gigi nggak bisa sembarangan. Kalau untuk anak DS itu dia karena dia kan anak DS itu punya telapak tangan yang lebar dan jari-jari yang pendek ya, sehingga mereka itu tidak bisa menggunakan sikat gigi yang yang gagalnya itu terlalu yang isi 20 terlalu panjang, terlalu yang baku besar ya, karena itu tadi. Kemudian mereka juga tidak boleh menggunakan sikat gigi yang terlalu berat. Nah, misalnya seperti itu karena tonus dari itu ada istilahnya ya, mereka punya kekuatan genggam yang lemah. Seperti itu. Nah, karena kita nanti akan ada intervensi preventif, tentunya dalam memilih sikat gigi itu akan kondisi-kondisi tersebut. Nah ini perlu didiskusikan dengan kami dari tim ASKEP. Udah langsung makan kan? Ya, tapi untuk media oke, kemudian medianya kayak apa dan segi penentuan warna dan lain-lain, silakan berkomunikasi dengan tim. Nah, ini implementasi ini kita rencanakan tanggal 18 sampai 20. Jadi Bapak Ibu, tolong ini jangan digabung ya Bapak Ibu. Jadi untuk hari pertama itu informasi dulu Bapak Ibu, ya. Dan ini harus diulang-ulang, informasi yang kita berikan harus diulang-ulang karena berdasarkan hasil penelitian orang ya, tidak hanya pada kelompok normal saja, itu memang harus diulang. Nah, apalagi kepada kebutuhan khusus. Jadi diulang meskipun udah waktunya udah selesai materinya, diulang kembali, kemudian adanya interaksi, minta mereka memperagakan dan lain-lain, sehingga Anda diminta untuk mempersiapkan
model gigi Bu Intan, pantong, ya, pantong itu harus jadi diulang-ulang. Kemudian setelah Anda sudah selesai untuk promotif, Anda melihat mereka sudah mampu melakukan, tapi ingat jangan berharap semua step itu bisa dilakukan, ya. Satu step aja mereka sudah bisa melakukan, itu proses yang luar biasa, ya. Jadi tidak harus mereka bisa melakukan sampai akhir itu, jangan, ya. Itu karena butuh waktu yang lama, ya. Nah, selanjutnya baru hari berikutnya Anda datang kembali ya preventif, ya, seperti menyikat gigi. Nah, sebelum Anda bawa anak-anaknya keluar menyikat gigi bersama, ya, di luar, terlebih dahulu di kelas Anda ulang lagi, ya, ulang lagi cara menyikat gigi menggunakan pantong gigi. Kemudian ketika mereka sudah ready, Anda melihat mereka sudah siap, boleh Anda bawa pulang. tapi beda loh, iko basic, iko silikon nggak basic. Ya, tetap di dalam proses pendampingan bimbingan nah, dan tentunya di sini silakan kalau Anda mau melibatkan guru baik itu preventif silakan, apalagi tunarungu yang sangat dibutuhkan komunikasi, ya, interaksi dengan mereka, ya, kita itu menjadi angkatan kita, silakan bisa diminta kita tolong ke gurunya untuk bisa menjadi penerjemah, ya, atau bisa menjadi bantu kita dalam menjelaskan kepada mereka. Nah, ini kegiatan di sekolah, ya. Jadi kajian ini di sekolah, ini Anda boleh bawa pulang, ini di rumah Anda kaji, Anda analisis semua, Anda bikin rencana programnya. Kemudian ini implementasinya Anda bawa ke sekolah, ini di sekolah. Nah, proses Anda mendiagnosis, merencanakan program, ya, itu harus melalui konsultasi dengan pembimbing. Jadi setiap step-step ini harus melalui konsultasi, ya Bapak Ibu, ya. Jadi apa yang Anda sudah rencanakan, silakan dikonsultasikan dengan pembimbing. Tidak boleh langsung tiba-tiba udah turun tanpa ada konsultasi untuk planning, untuk perencanaan. Nah, itu tidak boleh. Nah, ini akan menjadi penilaian apabila tidak ada proses konsultasi tersebut. Kemudian setelah Anda melakukan implementasi, jeda sekian hari. Nah, secara teori kenapa dijeda? Ini butuh waktu mereka untuk bisa mengadopsi itu menjadi suatu kebiasaan. Memerlukan sekian hari. Sebenarnya itu 21 hari, ya, karena ini kebiasaan, ya. Namun karena kita terkait dengan waktu tidak masalah, karena pun kita tidak melihat secara kotak lah. Nggak, beda. Ini ada satu lagi apa? Ada kardusnya satu lagi tadi. Dari awal nggak jadi menyikat gigi, ya, itu sudah. Ya. Bu Yorna, ya. Kita lakukan pada tanggal 25 September. Nah, ini kembali koordinasi dengan sekolah, ya, karena kita serahkan di sekolah, dan ini juga dikoordinasikan dengan pembimbing. Nah, kemudian pembuatan laporan itu kita berikan waktu dari 22 sampai 29. Template-nya sudah ada di panduan. Kemudian presentasi laporan kita sudah sampaikan itu sekitar dari tanggal 30 sampai 4 Oktober. Soalnya mampir-mampir ini. Dan nanti setiap sekolah akan mempresentasikan, kemudian akan ada proses tanya jawab, ya. Nanti presentasi kepada pembimbing masing-masing ini, ya. Masing-masing, kemudian ada proses tanya jawab, dan nanti dari proses tanya jawab akan diambil sebagai nilai ujian praktik Anda. Nah, selanjutnya pembagian lokasi, ya. Nah, ini kalau untuk di luar provinsi itu mungkin bimbingannya secara lain, ya. Jadi ini sudah saya bagi juga pembimbingnya, tapi yang di Aceh ini sudah kita atur sedemikian rupa, akan dibagi, kita koordinir lah, gitu, ya. Tapi tidak bisa satu sekolah, kita akan ambil 2 sekolah. Jadi sebenarnya diajak 2 sekolah, tapi kita udah diskusi, kita ambil 2 sekolah, kemudian kita akan bagi kedua dari mana? Ada 30-an, kita bagi 2, ya. Nah, ini ada talam bukan ini, ya? Bukan ini punya saya, bukan. Nanti kami akan sampaikan kembali. Nah, ini rencana kita akan coaching, Bu Yurna, ya, di tanggal 11 itu mulai dari jam 8. Cuman satu sini kasir, kan? Itu yang pertama oleh saya terkait dengan ada talam duriannya juga tadi. Dan saya pikir hari ini sebenarnya sudah masuk
langsung Bu Yurna. Iya, nanti Ya, misalkan apakah nanti langsung oleh diisi oleh Bu Eka, ya, Bu Reka dan Bu Reka. Kemudian ini terkait dengan tata tertib, etika, kemudian Bukan itu. evaluasi, dan Salah bagaimana isinya. Ya. Nah, ini beberapa informasi yang kami akan di penjajakan, ya. Ini sudah ada nama sekolahnya, kemudian jumlah anaknya dan karakteristiknya ada. Ini kami tunggu yang memang belum memberikan. Saya tunggu dalam minggu ini, ya. Kalau PJ mengakomodir ini. Nah, ini ada ya, saya bagikan sebentar. Izin cerita ya dikit lagi ya, Bu. Ya, siap. Sambil menunggu itu, Bu Anela, saya ingin menyampaikan kembali bahwa untuk laporan seperti yang sudah disampaikan Bu Anela tadi, kalau yang ABK itu per sekolah ya Bu Anela ya. Kalau untuk promosi itu per individu, karena masing-masing memiliki model materinya, medianya itu masing-masing. Jadi kita punya dalamnya di luar ya sama laporannya per barang ini. individu, ABK laporannya per sekolah. Walaupun di sekolah itu ada 3 atau 4 mahasiswa ya Bu ya. Ya. Itu untuk ABK. Jadi jangan nanti salah. Sebalik pula dibuatnya. Yang dibuat per sekolah, yang bisa dibuat per individu. Nah, sampai salah ya Bapak Ibu. Ya. Ya, boleh salah. Izin boleh bertanya Bu? Boleh. Sebelumnya minta maaf Bu, kalau di on cam sinyalnya hilang Bu. Silakan. Nggak dimasukin kardus. Bu, tadi yang mengenai anak ABK Bu, tadi kemarin saya kan minta izin ke sekolahnya ya Bu. Terus di sana kebanyakan anaknya tunarungu sama tunanetra kan Bu. Terus pas ketemu anak yang tunarungu ini Bu, agak gimana ya, bahasa isyaratnya itu kurang paham itu Bu. Apa kami konstruk ke pembimbing nanti Bu, atau boleh nggak didampingi sama gurunya Bu gitu Bu? Ya, Pak, siapa namanya nih? Taski Bu. Ya, tunarungu ya? Iya Bu. Nggak boleh Pak, didampingi sama guru, no problem. Boleh. Berarti nanti dalam pengambilan video untuk perkenalannya boleh kita didampingi sama gurunya bukan Bu ya? Mana ini? Oh ya Bu, itu. Makasih ya Bu. Jangan sampai nanti hambatan karena kita nggak bisa bahasa isyarat, kita nggak melayani mereka, itu juga nggak boleh. Mereka berhak. Iya Bu. Itu makanya ditanya Bu, takutnya nanti salah pula tugas kami Bu. Boleh. Bahkan untuk anak ABK yang lain kalau perlu pendampingan dari guru, nggak masalah. Oh boleh ya Bu. Oh ya baik Bu. Makasih ya Bu. Karena kan saya secara terus sudah menyampaikan mereka itu perlu ada pendampingan ya kan. Iya. Seperti itu kan? Ya, tadi ada Bu Arnela sebentar. Bu Yurna tadi. Lalu Ibu yang tadi pertanyaan yang saya cancel setelah Yurniati. Ya sorry. Assalamualaikum Bu. Salam. Mau tanyakan, tadi kan di sekolah itu ada 3 orang. Rencananya ngambil Itu makan dia Itu untuk makan itu itu. apa itu media yang kami Rujak pergunakan, sekalian. Kok boleh mana satu aja untuk kami bertiga atau kami harus masing-masing. Terima kasih. Kalau untuk promkes masing-masing anak asuhnya berapa orang? Itu tambahnya. Kalau DS kan harusnya 3 orang per kami mahasiswa bukan? Ada 3 orang. Mahasiswanya ada berapa orang? 3 orang Bu. Berarti Kami kan 1 ngambil orang satu anak ABK. anaknya kan Bu? Siswanya Bu. Ada bang utuh Enggak ikut aku. Siswanya 3. Mahasiswanya? yang aneh lah kali yang Enggak, per mahasiswa kami ngambil siswanya 3 orang per mahasiswanya, ada 3 berarti ada 9 orang nanti siswanya. Oh inti. Iya. Jadi Beda medianya per
Ya gimana Bu Arnella? Itu masing-masing mahasiswa punya media sendiri Bu. Iya. Apa namanya? Ya nggak apa-apa dibuka aja nanti. Media nggak boleh. Baik. Yang tadi itu yang saya bilang, yang boleh apabila satu orang mahasiswa mengasuh 3 anak, boleh itu satu media. Tapi kalau 3 mahasiswa, ya itu masing-masing punya media sendiri. Enggak apa, tinggal buka ini aja kok. Baik. Enggak, jangan bilang. Ya, seperti itu. Terus kita komitmen sama-sama bahwasanya kita ngambil materi tentang menyikat gigi. Nah, karena memang itu upaya yang dasar dan itu memang fokus ke prevensi. Nanti ketinggalan kereta. perlu diperhatikan di bagian komisi, meskipun materinya sama, namun nanti media yang bisa berbeda-beda sesuai dengan karakteristiknya. Ya, meskipun nanti sama-sama poster misalnya ya, karena karakteristiknya juga sama DS misalnya. Nah itu tetap nggak boleh copy paste. Itu perlu ditekankan di situ. Ada perbedaan. Kami tidak mau menerima ada copy paste. Ya, karena bisa saja ternyata di Aceh ada handle DS, di Padang juga ada DS. Ayo kita sama-sama kita tetap dibedakan meskipun materinya seperti itu ya. Nah, saya lanjut sedikit lagi. Ini pedomannya sudah saya siapkan, sudah kami siapkan di tim ya. Dan ada banyak informasi di sini. Silahkan Bapak Ibu membaca. Nanti saya akan share ke PJ ya. Nah ini yang mau saya tunjukkan adalah nah ini ada beberapa bahan praktek ya. Ini saya ambil dari yang Anda kirimkan kemarin Bu. Ini banyak sampai Z Wintan. Ya. Ya, nanti dicek kembali apabila ada yang keliru boleh dikoreksi ke saya ya. Nah ini kegiatan kita sudah ada pesertanya. Ini ada tata tertibnya. Nanti secara detail akan disampaikan oleh Bu Eka. Nah ini ada bentuk evaluasinya. Ya, ini instrumen yang akan diberikan, batas kelulusan, evaluator. Nah ini ada penutup ya. Nah ini yang saya sudah bagikan kelompok. Nah ini dasarnya kan dari Anda kirim. Nah saya bagikan pembimbingnya ya. Saya sudah bagikan pembimbingnya. Silakan nanti dilihat. Ini saya nggak tahu lagi A dan B ya. Saya nggak tahu lagi karena tidak ada di data terkait dengan kelas A atau kelas B. Jadi saya bingung dan ini sudah saya buat sehingga saya tidak melihat A dan B lagi ya. Nah ini ada Bu Eka, kemudian Ibu Reka. Nah untuk SLB yang di Aceh itu nanti akan ada pembagian yang detail lagi karena kita ngambil 2 sekolah ya. Untuk pembimbingnya juga akan kita kondisikan lagi. Nah kemudian ada Bu Heni yang terakhir. Terus saya ada informasi dari mereka. Bu Heni itu 1 kelas saja, 1 kelas surat rilis. Namun itu belum difinalkan karena mereka nanti kita lebih lanjut kemudian disesuaikan. Nah ini tadi sudah saya sampaikan. Ini CHPP yang Anda harus isi setiap hari. Nah ini ada di pedoman, nanti tolong ketika Anda praktik ini di copy ya, di print ya. Ini setiap hari 1 lembar. Oke. Kemudian ini kuesioner yang harus Anda print nanti disesuaikan, ada 3 anak asuh, silakan 3 di print diberikan ke orang tuanya. Nah ini ada formulir identitas pasti responden terkait dengan menyikat gigi ya, nanti ditanyakan. Ini boleh ditanyakan ke guru ya, tanyakan ke guru. Kemudian ada list observasi bagaimana cara mereka menyikat gigi. Jadi nanti ini dilakukan pretest maupun post-test pada saat evaluasi, gitu ya. Nanti dijelaskan langsung oleh Bu Emi nanti terkait sistematika penulisan. Ya, sistematika penulisan untuk laporan ini sudah ada, tinggal Anda mengikuti ini, jadi jangan bingung-bingung ya. Kemudian ini ada form penilaian. Nanti ini saya harus berkoordinasi lagi dengan Poldi, apalagi yang di luar provinsi. Itu kan tidak ada kami di sana. Nah, apakah bisa melibatkan
CI ya. Kalau di klinik ini biasanya yang menilai adalah CI klinik ya, CI puskesmas gitu atau CI rumah sakit. Tapi untuk aspek KBK ini saya akan diskusikan kembali apakah bisa dinilai oleh pihak sekolah. Namun ini mungkin tidak, kalau sikap mungkin bisa ya, tapi ini terkait dengan pengetahuan mungkin pihak sekolah kan nggak begitu tahu tentang ilmu ini. Nanti saya akan sampaikan kembali. Nah, ini adalah daftar nilai untuk laporan. Nah, silahkan nanti disesuaikan. Kalau Anda mau dapat A+, silahkan ininya sudah Anda penuhi semua ini isi-isinya ya. Nah, biar Anda bisa menjadi panduan Anda ketika bikin laporan. Ya, saya kalau saya mau dapat nilai 10, nilai 100, berarti saya harus punya semua yang ada di item penilaian ini. Baik, mungkin dari saya itu saja Bu Intan. Ini saya sudah ditunggu sebenarnya oleh mahasiswa kelas register. Ya. Saya rasa untuk lebih lanjut untuk aspek KBK silahkan nanti kita diskusi pada saat coaching dari tiap-tiap materi yang akan diberikan. Ya, ini ada raise hand buat Bu Mena. Yang lain mungkin udah ya Bu Mena karena udah raise hand. Terakhir ya. Ya, silakan Bu. Terima kasih Bu. Ini mau bertanya Bu, ada 2 pertanyaan nih Bu. Tadi kan terkait demonstrasi sikat gigi ya Bu di SLB kan. Ya, anak asuh kita kan 1 itu Bu. Sebenarnya kita fokus ke anak asuh. Itu untuk demonstrasinya kita khusus untuk anak asuh atau untuk seluruh Bu? Seluruh anak. Karena kan di SLB Mena ini kan ada anak SD, SMP, dan SMA Bu. Terima kasih Bu. Ya. Kemudian kedua terkait presentasi ke pembimbing itu maksudnya presentasi khusus kita dengan mahasiswa dengan pembimbing apa waktu di SLB-nya juga Bu. Terima kasih Bu. Ya, baik. Saya menjawab. Untuk demonstrasi, Ibu fokus sama anak ini ya Bu, anak asuh ya. Nah, jadi kalau memang hanya 1 orang, mungkin bisa tanya ke Bu. Ada ruangan lain yang bisa digunakan, jadi nggak digabung sama anak yang lain. Ya. Atau kalau nggak ada, mungkin cari pojokan gitu Bu. Ya. Jadi karena kita nggak bisa kecuali yang tadi itu mau bonus boleh silakan. Tapi ini kembali ke karena kita kan melihat progres dari anak ya. Jadi jangan sampai yang seharusnya fokus ke mereka malah kita mengumumkan ke semua gitu ya. Nah, jadi silakan fokus ke anak dulu. Jika ada waktu boleh kita yang lain ya. Itu yang pertama. Yang kedua, presentasi laporan itu hanya dengan pembimbing. Ya, hanya dengan pembimbing. Jadi nanti kelompok itu ketemu semua, nanti presentasi dari sekolah ini, dari sekolah ini, dan kemudian akan ada pertanyaan dari pembimbing untuk masing-masing Anda, gitu ya. Karena akan diambil selain nilai kelompok ya, nilai sekolah juga akan diambil sebagai nilai ujian praktik secara individual. Seperti itu Bu Mena. Terima kasih Bu. Baik Bu Arnella, karena waktu juga sudah lewat 15 menit nih dari perencanaan kita, kirain cuma 1 jam. Demikian ya Bapak Ibu, free coaching yang sudah kami laksanakan untuk menyampaikan terkait dengan persiapan-persiapan yang harus lakukan, dan harapannya mudah-mudahan semua bisa berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan. Jangan lupa tetap semangat, tetap sehat, walaupun kita berada di wilayah yang berbeda, tapi tujuan kita tetap sama, yaitu mengupayakan kesehatan pada anak asuh kita. Demikian ya, Tuan. Dan mungkin saya lupa, kolaborasi itu psikologi Bintan. Iya, benar. Jadi psikologi kebetulan saya yang koordinatornya juga. Jadi mungkin nanti psikologi tinggal Anda mengidentifikasi karakteristik dari anak asuh yang Anda
Anda lakukan praktik ya. Jadi untuk template-nya untuk semua akan kami kalau lebih lanjut. Ibu Anela, saya rangkumkan sedikit ya supaya jangan bingung lagi bahwa kegiatan yang utama adalah ABK. Mulai dari identifikasi, mendapatkan masalah ya. Dan promosi dimulai dari hasil identifikasi. Tadi seperti yang sudah Bu Anela bilang, menyikat gigi. Kita fokus ke situ. Nah, untuk prioritas promosi yang kemarin saya ajarkan kok jadi beda, itu apabila muncul masalah 2 dan 3 itu hanya tertuang di laporan. Tapi proses prioritas masalah kita hanya pada menyikat gigi untuk anak ABK. Media, silakan berkonsultasi dengan pembimbing. Isi materi dan satpel silakan berkonsultasi dengan pembimbing. Seperti Bu Anela tadi sudah buka peluang, boleh dengan pembimbing Promkes, boleh dengan pembimbing ABK ya. Kalau untuk menyesuaikan dengan karakteristik anaknya. Kemudian di sesi akhirnya untuk laporan ABK itu wajib laporan per sekolah. Walaupun di sekolah itu ada 4, 5, 10 mahasiswa, tetap laporannya per sekolah. Tapi kalau laporan Promkes itu per individu. Ibu, jangan terbalik. Promkes per individu laporannya. Nanti pada coaching akan kita memberikan materi lebih lanjut terkait dengan bagaimana bentuk buku laporannya dan seterusnya. Kemudian kalau yang ABK itu ada ujian praktek ya Bu ya pada saat presentasi laporan. Kalau Promkes tidak ada, hanya dinilai dari nilai pre dan post dan nilai laporan. Kalau Promkes silakan belajar supaya nilai pre dan post itu tidak terlalu jauh berbeda. Nah itu adalah nilai praktek kami ambil untuk nilai praktek. Kalau yang lain, saya pikir pertanyaan yang sudah diajukan oleh Bapak Ibu tadi sudah terakomodir, sudah terjawab. Dan saya akhiri, terima kasih kepada Bu Arnella atas waktunya, pemaparannya. Sama, terima kasih sudah mengizinkan saya join di forum ini. Ya, oke. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izin kami link dari grup ya. Dari grup. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu. Selamat happy, saya izin. Bu.